Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, hari ini agendanya kita akan sosialisasi bagaimana teman-teman itu KRS dan mata kuliah apa saja yang diambil untuk di semester ini khusus batch 9. Nah, ini share screen saya sudah muncul apa belum, Mas? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, baik. Sudah muncul, Mbak? Sudah. Nah, baik. Nah, yang pertama teman-teman itu harus ngecek di sia.wiji.id. Nah, ini teman-teman harus ngecek nilainya terlebih dahulu. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Nah, teman-teman masuk di Siakat. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian nanti dicek di hasil studi di semester ini. Nah, sekarang itu semesternya genap. Teman-teman nanti pilih yang ganjil. Nah, kemudian cek nanti di sini ya. Nah, di sini mata kuliah apa yang belum ada nilainya gitu ya. Nah, ini oke. Di sini yang sudah bayar siapa? Mas Bambang udah bayar belum? Apa semester ini? Saya sudah. Sudah ya, Mas Rizky. Oke. Saya sudah juga, Pak. Reski, Pak, Reski. Rizky. Ini ya, Iya. saya riset terlebih dahulu biar saya bisa akunnya. Izin Mas ya, saya pakai nih. Nanti saya kirimkan username dan passwordnya. Nah, ini passwordnya Mas akunnya Mas Rizky. Jadi di tampilannya di sini itu muncul seperti ini, jadwal kuliahnya kapan, kita di semester berapa gitu ya. Nah, karena saya riset munculnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah membayar, nah nanti di sini itu akan muncul seperti ini. Anda belum melakukan pengisian rencana studi semester ini, silakan melalui isi KRS. Nah, artinya ini sudah bayar nih kalau seperti ini. Kalau belum, ini ada tulisan harus membayar dulu, warnanya merah gitu ya. Nah, sebelum mengisi KRS dicek dulu di hasil studi, kemudian KHS. Nah, KHS pilih yang ganjil. Nah, di sini mata kuliah di semester 1 kan ada 7 nih. Gitu ya, ada ICT, pemrograman dasar, digital literasi,
struktur data, matematika diskrit, aljabar linear, sama pengantar revolusi industri. Nah, ini dicek kemarin itu misal ternyata Mas Reski, Pak, kemarin saya ikut ngerjakan pemrogram capstone project-nya, pemrograman dasar struktur data ICT sama revolusi industri. Nah, ini ternyata kok saya nggak ada nih pengantar revolusi industri. Saya kok nilainya E, struktur data sama pemrograman dasar kok ada gitu. Nah, itu silakan nanti menghubungi sekretariat atau menghubungin saya. Biar biar saya cek dulu. Oh, ini bener nggak nih si Mas Rizky? Itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Mas Rizky kan artinya sudah lulus semuanya nih. Nah, kita cek IPK-nya itu berapa. Nah, di sini nanti. Nah, di sini isi KRS. Nah, karena Mas Rizky nilainya 3,55, artinya dia semester ini bisa mengambil 24 KS. Tapi ada peraturan dari pemerintah, dari Dikti, di semester ini itu nggak boleh mengambil 24 SKS. Di semester 2 itu batasnya adalah 20. Nah, nanti cek, misal Mbak Risma setelah membayar dicek apa namanya bisa KRS-nya berapa gitu ya. Nah, ini ada batasnya di sini ya. Nah, nah ini. Kalau misal Mbak Risma itu IPK-nya di bawah 3, artinya dia bisa mengambil 20 SKS. Kalau 2 bisa mengambil 18 SKS. Di bawah 2 itu bisa mengambil 12 SKS. Nah, karena Mas Rizky itu IPK-nya 3,55 bisa mengambil 24 SKS, tetapi di semester berapa Pak saya bisa mengambil 24 SKS? Di semester 3. Karena di semester 2 itu batasnya adalah 20 SKS. Gitu. Nah, ini nanti Mas Rizky tinggal KRS. KRS-nya gimana Pak caranya? Nah, nanti tinggal mata kuliahnya dipilih. Nah, misal ini ya, karakter building dan eh, data science. Nah, ini tinggal diarah-arahin seperti ini nanti. Misal seperti ini ya. Nah, gitu. Ini cara KRS-nya. Kalau sudah, simpan sementara. Simpan artinya kalau simpan sementara itu masih bisa diedit. Kalau sudah diajukan perwalian, yang bisa ngedit adalah eh, dari dosen walinya atau dari admin, dari nanti ada Mbak Sani dari sekretariat. Itu ya. Nah, cek dulu di KHS di semester ganjil ini nilainya ada enggak gitu. Nanti silahkan diprotes gitu. Karena kalau sudah pembelajaran berjalan, misal Mbak Risma, Pak, nilai saya kok enggak ada di struktur data sama pemrograman dasar sama revolusi industri 4.0, padahal saya sudah me, mengerjakan gitu. Nah, nanti dicek di sini. Nanti hubungin Mbak Mbak Sani dari sekretariat. Oke. Silakan bertanya Mas siapa nih? Naufal. Pak, apakah suara saya kedengaran, Pak? Izin, Pak. Dengar Mas? Izin, Pak. Saya kan udah ngecek KAS, Pak. Saya kan udah bayar UKT juga, Pak. Nah, Heeh. di KAS saya tuh 2025 semester ganjil itu tidak ada, Pak. Kayak data belum tersedia gitu, Pak. Tampilannya, Pak. KHS ini ya. Ini kan kita dari awal seperti ini. Hasil studi KHS, pilih yang ganjil. Nah, nanti muncul seperti ini Mas. Muncul nggak? Izin, Pak. Nggak muncul, Pak. Oke, saya coba ini ya.
Namanya siapa, Mas? Namamu siapa? Acemat Acemat Noval Riyadi, Pak. Ini, Pak. Oh, Pak. Iya, ini saya riset dulu. Nanti passwordnya 1 sampai 8 ya, Mas ya. Sama Mas tadi siapa? Mas ini juga. Nah, Ahmad Naufal Riyadi. Kita cek KHS di Ganjil. Nah, ini muncul, Mas. Izin, Pak. Ini, Mas, KHS Ganjil di search di sini. Jangan dipindah doang. Kalau dipindah gini, nanti nggak muncul nih. Nah, ini nggak muncul. Caranya di Ganjil ada tombol search nih. Nah, baru muncul. Nah, ini Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah ini Mas, kalau cemen ini nggak lulus ini harus ngulang, Mas Naufal. Izin, Pak. Siap, Coba. Pak. Nah, Mas Naufal, nah ini sudah. Nah, oke, ini dicek dulu ya, dicek Mbak Sania itu, misal Mbak Sania di semester ini kok nilainya cemen, padahal saya kan sudah mengerjakan tuh matematika diskrit gitu. Kok saya nilainya E, nah itu bisa diprotes. Apa tuh dicek. Silakan Mbak Sania, Mbak Sania ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita akan beralih. Nah, ini ngecekin si apa namanya? eh eh, K, apa KS. Nah, kemudian Pak, eh, saya Bambang, saya mau membayar. Gimana caranya? Nah, bayarnya nanti di SIA ini, Mas. Mas. Nah, ke keuangan. Nah, di sini nanti. Nah, contoh ya. Di keuangan. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Kalau Mas tadi Mas Naufal, eh, Mas Naufal itu dia sudah bayar. Nah, bayarnya seperti ini. Jadi pilih keuangan yang belum bayar ya. Bayar tagihan. Nah, pilih misal dari BRI kah, BNI, Permata, bank lainnya. Misal kalau saya kan bank BRI, ya udah ini saya salin, saya bayar. Itu udah cara bayarnya seperti itu. Nah, ini saya bayar. Nah, cara bayarnya juga ada lewat ATM, lewat apa, lewat Brimo. Nah, ini bisa di sini. Ini bisa dicek status juga apakah sudah bayar apa belum. Nah, ini bisa dari sini. Kalau sudah bayar, baru bisa seperti Mas Naufal tadi. Oke, saya balik lagi ke akunnya Mas Naufal. Izin, Pak. Sandinya tadi terpencet terganti, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya. Kan seperti itu ininya apa namanya sudah kamu ganti ya. Oke. Tadi siapa? Mas Waude ya? Reski. Ya. SP. Belum diganti ya Mas Rizky? Belum. Kita pakai akun Mas Rizky aja. Nah, oke. Rencana studi. Ya tadi kalau belum bayar, nah ini kalau
Mas Rizky sudah apa namanya bayar, ini tandanya seperti ini. Nah, kemudian kita akan ke rencana studi. Nah, kita akan mengisi KRS. Apa saja mata kuliah yang ada di semester ini, gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini. Nah, nah di semester 2 ini yang tadi ya batasnya itu 20 SKS. Nah, di sini 19 SKS artinya yang diambil ini aja. Jadi Mas Rizky nggak boleh menambah di bawahnya itu nggak boleh. Jadi nambahnya apa? Yang diambil hanya ini aja di semester ini. Nah, baru di semester 3 itu boleh 24 SKS. Nah, di batch 9 ini teman-teman itu di setiap semester itu berupa capstone project. Artinya teman-teman itu membuat project gitu ya. Nah, di semester 2 ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mata kuliah. Nah, di 8 mata kuliah ini ada 3 yang apa namanya 3 mata kuliah dijadikan satu. Kalau ini kan 4 mata kuliah dijadikan satu. Kalau ini 3 mata kuliah dijadikan satu. Nah, jadi begini nanti prosesnya. Teman-teman itu di semester 1 itu ngerti IT fundamental, apa itu pemrograman dasar, bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana pengantar revolusi industri pengetahuannya, kemudian ada struktur data, gitu. Teman-teman kan sudah belajar tuh. Kemudian outputnya adalah apa membuat website sederhana, gitu. Nah, kemudian di semester 2 nanti teman-teman itu akan belajar database dan compositional thinking. Nah, di sini teman-teman itu nanti akan belajar bagaimana sih membuat database. Nah, bagaimana menghubungkan dengan pemrograman web, bagaimana dihubungkan dengan pemrograman berorientisasi objek. Nah, itu nanti digabung jadi satu. Nah, selanjutnya nanti proyeknya seperti apa sih Pak? Nah, seperti ini. Ini Mas Fadli. Nah, ini dia membuat web namanya website resmi komunitas dakwah Sleman Mengaji sebagai media informasi dan dokumentasi kegiatan. Nah, ini ya. Nah, dia apa saja mata kuliahnya yang diambil gitu ya. Nah, mata kuliahnya dia adalah apa ini? Nah, konsep database dia menggunakan SQLite. Nah, ini database-nya apa saja gitu. Kemudian nanti apa namanya? Struktur datanya seperti apa? Nah, pemrograman framework. Ini ada pemrograman webnya dia pakai apa? Gitu ya. Ada HTML, Tailwind, Flowpad, Alpine.js. Nah, terus sampai bergeraknya komputasi awannya apa. Nah, seperti ini jadilah nanti dia membuat web seperti ini. Ini contoh yang sudah dilakukan oleh Mas Patri. Ini jadi ada LMS-nya dan lain sebagainya. Nanti juga ada apa webnya jadinya seperti apa. Nah, kita coba cek. Nah, jadi Terus ini outputnya emailnya sama. teman-teman itu di apa namanya di semester ini itu akan membuat web, gitu ya. Nah, ini nanti Create ya, untuk member ini kita create, terus kita masukkan title-nya apa. Misalkan ini contohnya akan ada notifikasi apa
database-nya. Verifikasi Nah, email, ini password, database-nya remember token. Nanti sampai akan ada nanti penambahan satu lagi untuk di yang aplikasi. is admin. Ikonnya Nah, ini. Ming. Nah, ini. Yang kedua di sini ada misalkan tentang program kegiatan. Kira-kira begitu. Nah, ininya, project-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini nanti mata kuliahnya nanti akan dibagi kelompok, ya. Ini direkod. Nah, akan dibagi kelompok, nanti akan membuat seperti ini. Jadi teman-teman itu real, nyata, bukan apa namanya, UTS-nya sebutkan, jelaskan enggak, tapi langsung membuat gitu. Misal Mas Azam, oh Pak aku pengen membuat web di pondok gitu ya. Misal pencatatan apa Hafiz gitu ya, hafalan Hafiz gitu. Nah, itu dibuatlah nanti. Nanti ada Pak Lana juga, ada Pak Hendra juga yang akan membimbing. Jadi apa sih apa yang harus dibuat di capstone project. Jadi di setiap semester itu nanti teman-teman ada produknya gitu ya. Nah, yang mata kuliah yang sebutkan dan jelaskan, nah itu kayak introduction management, kalkulus, metode numerik gitu ya. Nah, itu yang apa namanya ada latihan-latihannya. Kalau ini project ini. Nah, nanti jaringan komputer saya nanti juga akan project gitu ya. Jadi teman-teman itu ya harus membuat sebuah project yang dikerjakan bareng-bareng. Nah, di dunia kerja itu kan yang paling penting adalah kerjasama kan. Bagaimana teman-teman itu apa dimanapun tempatnya, tapi bisa bekerja sama. Nah, yang diambil adalah ini. Nah, kemudian kita akan KRS gitu. Gimana caranya KRS? Nah, tadi ini ya, kemudian kita isi KRS. Jadikan ini apa? Tampil nggak Mas berdua nih? Apa spreadsheet saya sama ini? Izin Tampil Pak, ya? tampil Pak. Nah, ini saya Mas Rizky mau KRS kan Mas Rizky. Nah, ini apa? Konsep database. Ini tulis aja di sini. Muncul ya. Nah, ini konsep database. Ini tulis aja 3. Oke, 1 sudah. Kemudian web. Nah, ini ya, jangan web 1 ya, tapi yang atasnya ini. Diceknya adalah si apa namanya kode mata kuliahnya disamakan. Nah, kalau sudah, kemudian objek. Oke, kalau sudah lagi jaringan. Ini jaringan komputer, sistem operasi, kemudian metode numerik, ini ya. Kemudian kalkulus. Nah, ini diperhatikan, ini kodenya 223, ini sama 223. Nah, kalkulus manajemen. Introduction management. Nah, ini diperhatikan kodenya. Di sini ya 53, ini 53.
klik. Nah, ini sudah 19. Ini nggak boleh nambah lagi walaupun di sini 24 SKS karena peraturannya di semester 1 2 itu 20 SKS. Nah, kalau sudah ini kalau misal Mas Rizky pengen simpan sementara, dicek dulu. Nah, ini kalau disimpan sementara artinya Mas Rizky bisa mengubah gitu ya. Kalau sudah mengubah-ubah, nah itu seperti ini bisa gitu ya. Nah, kalau aku pengen ubah rencana studinya karena ada yang keliru gitu ya. Misal keliru ngambil mata kuliah BD prodi bisnis digital seperti ini. Wah, ini simpan sementara, nah, dicek. Loh, oh ini 22, ini 19 ada yang salah nih. Oh ya ini digital ekonomi. Terus gimana cara menghapusnya? Jadi di sini ubah rencana studi digital ekonominya dihapus, disimpan sementara. Nah, dicek ternyata oh sudah ada 8, ini mata kuliahnya sudah sama. Kalau sudah saya ubah rencana studi, ajukan perwalian. Artinya ini nanti di ACC oleh Pak Lana. Karena batch 9 itu pembimbing akademiknya adalah Pak Lana. Gitu. Kalau sudah nanti dicek, nanti dibantu oleh Mbak Sani dari sekretariat juga bisa. Misal saya sudah ini Mbak sudah KRS di semester ini, mohon di ACC. Nah, nanti dibantu ACC. Jadi Mas Rizky ini sudah KRS. Nah, misal ada pertanyaan begini. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari sini. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Pak, izin bertanya tentang apa, kan misalnya ada mata kuliah yang ulang di semester 1 kan, Pak. Jadi Ya, mengulangnya tuh di semester berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. nanti di sini, Mas, di semester 3, semester 4 itu bisa. Misal di sini kan jumlahnya 21 SKS. Nah, kemarin tadi ya Mas siapa tadi? Mas Ahmad nggak lulus tuh yang aljabar linier. Nah, ini ditambahin aja di sini nanti. Tapi syaratnya di semester ini IPK-nya harus di atas 3. Biar bisa 24 SKS. Nah, nanti juga bisa di sini Mas nanti ngulangnya. Nanti ngulangnya di sini. Nah, ini kan di setiap di setiap semester batasnya kan 24 SKS. Nah, ini kan cuma misal 13 SKS. Nah, misal karena Mas siapa? Mas siapa nih? Izin, Pak. Mas Novel, Pak. Mas Noval, karena Mas Noval teledor di semester 1 nilai aljabar linier dia nggak lulus, nah nanti bisa diulang Mas di semester akhir-akhir ini. Ini kan cuma 13. Artinya kalau 24 kan berarti masih ada 11 lagi, 11 SKS. Nah, ini bisa diulang. Jadi jangan khawatir, wah, saya tertinggal Pak, ini aljabar linier saya nggak lulus nih di semester kemarin. Bisa nggak saya nanti mengulang di semester ke depan? Bisa semester 3, 4. Nah, ini bisa, Mas. Yang nggak bisa dirubah itu yang project ini, Mas. Gitu. Ini wajib teman-teman ambil. Gitu. Bisa ya, Mas? Dipahami ya? Izin, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi jangan khawatir misal Mbak Risma, Pak aku matematika diskrit sama aljabar linier nggak lulus Pak di semester ini. Bisa nggak saya nanti ngulang di semester depan-depan? Bisa. Itu asal nilaimu itu 24 kayak Mas Rizky, IPK-nya adalah di atas 3 gitu ya. Nah, maka
itu bisa mengambil kekurangannya. Nah, ini. Nah, misal ada pertanyaan, Pak, saya misal siapa nih, Mas Wahid, Pak, aku di semester ini saya kan ini tertinggal, gitu ya, tertinggal. IPK saya itu hanya apa namanya bisa mengambil 10 SKS karena IPK-nya misal Mas Wahid itu eh, apa 0,5 gitu ya atau 0 nggak bisa apa ngambil banyak karena semester sebelumnya saya tidak aktif Pak, jadi IPK saya 0. Nah, saya misal dari Buton, dari mana, Buton Tengah ya. Nah, saya nggak aktif, saya mau aktif di semester 2 ini tapi nilai saya 0 semuanya. Nah, 0 itu bisa mengambil 10 SKS. Terus matkul apa yang saya ambil Pak, saya mau aktif di semester 2 ini ya, maka yang diambil adalah yang ini Mas. Nih, konsep database, pemrograman web, objek. Nah, ini kan berapa berarti? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 3. Nah, jadi nanti Mas apa namanya? Mas Wahid bisa mengambil gitu ya, bisa mengambil digital literasi boleh gitu, mengulang juga boleh. Yang nggak boleh misal saya database web digital literasi aljabar linear, nah itu nggak bisa karena ini adalah 3 mata kuliah dijadikan satu. Jadi nanti misal Mas Wahid tadi ya udah, karena saya cuma 10 SKS, ini saya cari yang 10. Berarti 2 tambah 3 berarti 7, saya tambah yang apa digital literasi. Udah, saya ngulang di sebelumnya digital literasi boleh, atau saya pilih yang kalkulus boleh gitu. Gitu. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum saya lanjut lagi. Dari Mas Bambang ada pertanyaan? Mas Rahmat, Mbak Risma, Mas Uspandi. Oke. Nah, oke, ini kita berarti tadi kita sudah selesai. Nah, cara untuk melihat ya, saya ulangi lagi, diklik ganjil, nanti search ini diklik, nah, maka akan muncul nilai apa eh, hasil studinya. Ini nggak muncul nih kalau seperti ini. Nah, maka nilainya adalah muncul seperti ini. Nah, ini ada artinya sudah selesai. Nah, oke, ini ke genap. Ini kan belum ya? Nah, belum karena belum di ACC ini. Ini rencana studinya Mas Reski. Nah, silahkan nanti dicek teman-teman tadi ya, kayak tadi ini Mbak siapa? Mas Zaki. Mata kuliah struktur data masih 0. Dicek. Bener nggak kamu kemarin ngerjain? Gitu ya. Ngerjain nggak Mas Zaki struktur data apa namanya di projectnya, capstone project itu loh, mengerjakan semuanya atau enggak? Kan biasanya kenapa enggak di apa misal nih ya,
kenapa kok mata kuliah struktur data nggak ada nilainya, gitu ya. Nanti, nah ini struktur data, gitu, dicek, gitu ya, diceknya. Aku ngerjain nggak? Biasanya di situ kan misal kelompoknya Mas Bambang, Mas Naufal, Mas Reski, Mbak Sania. Nah, Mbak Sania ini nggak ngerjain, gitu ya, nggak ngerjain apa namanya, nggak ikut proyeknya, maka di situ ya nggak dapat nilai. Gitu. Misal Mas Rizky ngerjain, ketua kelompoknya ada Mas Bambang sama Mas Naufal gitu ya. Nah, Mbak Sania enggak ya, berarti nggak dikasih nilai. Tapi jangan khawatir. Jadi kalau di semester 1 itu misal apa namanya nggak lolos 3 ini ya. Digital literasi, aljabar lineal, matematika diskrit, struktur data 4. Nah, ini kan berapa nih? 2 tambah 3, 5, 5 tambah 6, 11. Nah, artinya nanti teman-teman itu bisa menambahkan nanti di semester ini. Nah, ini kan 13. 13 tambah 11 itu berapa? 24. Nah, jadi teman-teman itu sebetulnya di semester 7 itu sudah bisa lulus. Karena ini tesis ini kan diambil di semester 7. Itu pilihan. Nah, berarti kan 13 tambah 11. Nah, ini bisa mengulang di sini. Nah, bisa juga mengulang di semester 5. Ini kan 22. Jadi nanti misal Mbak Sania nggak lolos tadi pemrograman dasar, nanti diulang. Ini di semester 3. Ini kan cuma 19 gitu ya. Batasnya kan 24. Maka di semester 2 ini Mbak Sania harus dipastikan IPK-nya di atas 3. Nah, nanti bisa nih kan 19. 19 tambah 5. Berarti kalau Mbak Sania nggak lulus mata kuliah aljabar linear sama matematika diskrit, nanti bisa diulang di semester. Ada, kalau gadget lah ada. Kalau jangan dulu kipas. Yang tangannya enggak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Mbak Sania di ini ya? Oh, oke. Oke, saya ulangi ya. Nah, misal nih, Pak, saya Sania di semester pertama saya nggak lulus nih 3 mata kuliah ini, gitu. Saya kebingungan, saya takut tertinggal dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diulang di semester depan-depannya, gitu ya. Nah, misal Pak, saya mau ngulang di semester 3 aja, gitu ya. Karena di semester 2 saya sudah nih IPK-nya di atas 3. Saya bisa mengambil 24 SKS. Di sini kan 21. Ya, berarti sorry. Ini 19. Nah, artinya batasnya kan 24 SKS. Ya udah, berarti saya aljabar linear, matematika diskrit saya mau ngulang di semester 3. Gitu. Nah, batasnya adalah 24 SKS. Jadi jangan khawatir kalau di sini mengulang gitu ya. Nah, maka kalau di semester 1 itu masih aman, teman-teman. Kalau masih mengulang karena bisa di diulang di semester depan-depannya. Ya, yang jadi masalah adalah ketika misal Mbak Sania semester 1 nggak aktif, semester 2 nggak aktif, semester 3 aktif. Nah, nanti artinya kan hilang nih 19 SKS ini. Nah, ini harus diulang. Nah, jadi nggak bisa lulus 8 semester itu nggak bisa. Jadi harus lulusnya
bisa 10 semester atau 11 semester. C enggak. Yang batasnya itu adalah C min. Nah ini Mas. Nih. Kalau C ini dia lulus, nggak perlu ngulang. Tapi kalau C min, nah itu nggak lulus nih. Tidak lulus, D plus tidak lulus, D tidak lulus, E tidak lulus. C plus lulus, B min lulus, B lulus, B plus lulus, dan ke atas. Jadi tadi Mas Ahmad kalau nilainya C min itu tidak lulus. Harus ngulang di semester depannya. Nanti ada tutorialnya Mbak Sania. Disiapkan ini nanti dikasih rekaman Zoom-nya. Kemudian nanti akan di upload ke YouTube tutorialnya. Oke, nyampe sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, nanti silahkan di eksekusi terkait KRS-nya. Kalau masih bingung, nanti bisa tanya saya atau Mbak apa namanya, Mbak Sani dari sekretariat. Jadi dibantu nanti KRS-nya. Jadi Mas Rizky udah aman ini, sudah dibantu KRS-nya. Ada pertanyaan, Mas Novel, Mas Rizky, Wahid? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nanti tutorialnya saya kirim ke apa namanya, ke grup. Kemudian apa namanya, rekaman juga saya kirim. Dan teman-teman nanti bisa melihat. Oke. Cukup ya, teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini terkait sosialisasi KRS. Nanti akan dikirim pertama tutorial, kemudian yang kedua adalah kurikulumnya, yang ketiga adalah apa namanya, cara-cara untuk KRS gitu. Oke, sudah ya. Nah nanti teman-teman ini ya, nanti misal nih, Pak, kok saya nggak bisa kebuka? Nah ini bukanya kalau bisa pakai laptop, ya. Kalau pakai laptop ini langsung karena web. Kalau HP itu harus pakai ini lagi, apa kayak aplikasinya lagi, susah bukanya. Jadi apa? Misal Mbak Risma bukanya jangan dari HP ini, gitu ya. Bukanya harus laptop biar jelas gitu. Kalau buka pakai HP itu ini kecil, ini kayak acak-acakan gitu loh. Jadi ininya di mana? Nah ini kayak gini nih. Apa namanya? Nanti tampilannya seperti ini, kecil. Nah kalau dari HP nanti tampilannya itu kecil. Nah, ini nggak kelihatan gitu ya. Nah, kalau pakai laptop kan enak, bisa dibesarin. Nah, seperti ini. Oh, apa sih kodenya gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
menunaikan ibadah puasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima Saya kasih. ya.